Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM berikut jajarannya, dan yang saya hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, dan juga para jamaah sekalian. Alhamdulillah malam ini kita bisa mengadakan kajian seperti biasa. Pertemuan yang pertama, bab adab telah selesai. Kemudian juga bab tentang kebaikan dan silaturahim ternyata udah kita bahas juga. Jadi malam ini salah satu hadis saja tentang zuhud dan waro. Jadi zuhud dan waro. Zuhud berarti kita hidup seolah-olah orientasinya lebih memprioritaskan kehidupan untuk akhirat. Waro kita ini untuk mengcover diri kita dengan hukum-hukum Allah. Saya baca dulu hadisnya. Wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa Nu'man bi asbihi ila udhunayhi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqas syubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subuhat waqa'a fil haram qarra'i yar'a haulal hima. Nah, sampai situ ya dulu. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kualitas halal dan haram. Nah, al halalu bayyinun. Yang halal itu udah jelas. Wal haramu bayyinun, dan segala yang haram juga atau yang diharamkan sudah jelas. Tapi ada perkara yang diantara keduanya disebut dengan perkara yang sama. Ini halal apa haram? Halal apa haram? Nah, jadi kita nggak boleh menanyakan lagi hal-hal yang dihalalkan karena sudah jelas aturannya di dalam Al-Quran dan juga di dalam Al-Hadis. Yang haram juga sama, udah ada aturannya di dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis. Nah, perkaranya bagaimana tentang sesuatu yang samar gitu. Ada perkara yang kurang begitu jelas. Kalau yang halal jelas, yang haram juga jelas. Ada perkara yang samar atau katakanlah abu-abu, disebut dengan mutasyabihat. Dan masalah yang abu-abu ini kebanyakan kita ini tidak mengetahui gitu. Masalah yang abu-abu ini. Nah, sekarang bagaimana kalau orang itu memproteksi diri dari sesuatu yang subuhat, dari yang ragu-ragu tadi, maka dia termasuk orang yang menjaga dirinya dan agamanya. Dan dalam hadis ini, barang siapa yang terjebak di dalam subuhat, maka dia sebenarnya mah telah berada di dalam sesuatu yang diharamkan. Contoh yang subuhat itu, terkadang kita ragu terhadap sembelihan yang kita lakukan. Maka daripada kita ragu, kita harus nyuruh orang lain untuk menyembelih. Karena kalau kita ragu dalam sesuatu yang halal, jelas kita akan terjebak dan akan berada di dalam ya sesuatu yang haram nantinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh. Ya, alhamdulillah. Contohnya ketika kita menyembelih ayam, lalu kita harus ada keyakinan di dalam diri kita bahwa ketika kita menyembelih ayam itu sudah sesuai dengan syar'i. Dan jangan sampai setelah kita menyembelih timbul keraguan di dalam diri kita. Ini tadi saya menyembelih ini sah apa tidak dan lain sebagainya.
kita harus tetap yakin dengan keilmuan kita yang kita miliki bahwa sembelihan yang kita lakukan itu adalah sembelihan yang sah di dalam aturan. Nah, kalau kita ragu, bisa kita berada di dalam sesuatu yang syubhat. Dan yang syubhat tadi karena awalnya halal, kita ragu dan terjebak di dalam syubhat, maka kita bisa terjebak di dalam sesuatu yang haram. Gitu. Kayak seperti beginilah dalam kehidupan kita itu, dalam ilmu fikih itu. Kalau kita menemukan barang yang bukan milik kita, apakah barang tersebut lantas jadi milik kita? Tidak dalam fikih itu. Contoh nih, kalau kita nemu uang 5.000, itu bukan milik kita. Dan ini halal apa haram? Jelas ini bukan milik kita. Dan akhirnya bagaimana menurut ulama fikih biar uang temuan kita ini dalam bab luqathah ini menjadi milik kita, diumumkan terlebih dahulu di tempat kita menemukan uang tersebut. Setelah diumumkan, ternyata tidak ada yang mengaku. Tunggu sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun, maka uang tersebut jadi milik kita. Dalam bab luqathah. Maka segala sesuatu itu jangan sampai ada keraguan. Karena ada dalil yang lain, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang sama sekali enggak ragu. Apalagi di dalam masalah halal dan haram. Jadi nemu uang 5.000, umumkan. Udah diumumkan, enggak ada yang ngaku, amankan. Jalan setahun, jadi milik kita. Nah, sebelum dicemplungin ke kotak amal, harusnya kita simpan dulu. Ya, simpan dulu dalam 1 tahun. Nah, baru setelah nyata itu adalah tidak ada keraguan, maka itu adalah sesuatu yang bayyinun, sesuatu yang jelas. Jadi kalau kita cemplungin ke kotak amal, sesuatu yang ragu, sesuatu yang samar. Iya. Cuma jangan curang juga. Nemu duit 5.000 diumumin. Wah, nggak ada nih. Iya. Tapi nemu duit 100.000. ini ya, jadi di dalam hal hukum itu harus jelas. Yang halal itu bayyinun, wal haramu bayyinun. Jadi kita jangan pernah ragu di dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i atau hukum-hukum syariat. Kita harus yakin kira-kira gitu. Ada dalil yang lain, da ma yuribuka, tinggalkanlah segala sesuatu yang meragukan bagi kita, ila ma la yuribuka, kepada sesuatu yang tidak membuat kita ragu. Ada contohnya dalam hadis ini. Saya baca lagi contohnya, tadi baru sepotong. Atau faedahnya adalah barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Jadi kita itu dalam ibadah tidak boleh ragu, harus yakin. Gitu. Nah, bagaimana kalau sholat kita Isya kebetulan nggak berjamaah, tiba-tiba ragu, udah 2 rakaat apa 3 ini? Maka kita harus melaksanakan perbuatan dibangun atas perkara yang diyakini oleh kita. Contohnya kita udah 3 rakaat, tapi dalam hati kita yakinnya baru 2. Berarti kita harus nambahin 2 rakaat lagi. Karena segala ibadah itu harus dasarnya adalah keyakinan. Tidak boleh dasarnya adalah keraguan. Maka di sini pun ketika kita menjaga diri kita dari hal-hal yang syubhat, sebenarnya kita menjaga kehormatan kita dan menjaga agama kita. Gitu. Maka jangan pernah ragu di dalam melaksanakan ibadah. Termasuk contoh tadi, ketika kita menyembelih hewan sembelihan, ketika kita sudah menyembelih, nggak boleh ragu lagi. Jadi kalau kita ragu, maka kita sudah berada di dalam sesuatu yang syubhat.
Barang siapa yang berada di dalam syubhat, maka dia berada di dalam sesuatu yang haram. Kira-kira begitu. Maka ibadah kepada Allah adalah dasarnya harus dengan keyakinan yang penuh, gitu kira-kira. Lanjut lagi. Barang siapa yang terjebak di dalam syubhat, maka dia telah berada di dalam sesuatu yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti pengembala yang mengembalakan kambing di daerah-daerah yang dilindungi. Contoh, saya miara kambing nih banyak nih. Di sini ada kebun orang. Itu kan kebun dilindungi. Nah, akhirnya saya tidak mau miara kambing saya di sana, tidak mau saya ngembala kambing di sana karena takut masuk ke kebun orang dan memakan tanaman-tanaman kebun orang. Sesungguhnya perlindungan itu adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama. Nah, bagaimana biar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan selalu mendekati sesuatu yang syubhat. Jadi bentuk warok kita, bentuk zuhud kita adalah kita menghindari daerah-daerah yang katakanlah seorang pengembala menghindari daerah-daerah kebun peliharaan orang. Jadi dia harus mengawasi. Karena kalau dia udah makan itu berarti dia sudah berada di dalam syubhat tadi. Jadi harusnya di kebun yang umum, nggak masuk ke pelataran, maksudnya ke kebun-kebun peliharaan orang dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya peliharaan-peliharaan yang sesungguhnya adalah bagaimana Allah memelihara kita dengan hukum-hukum tadi. Gitu. Maka ketika Sayyidina Ali ditanya itu apa yang lebih susah? Yang lebih susah ini adalah kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Yang paling susah. Kalau yang wajib, karena notabene ada pahala-pahalanya, kita agak gampang melaksanakannya. Sholat wajib, walaupun kita terpaksa melaksanakannya. Tapi kalau larangan, kadang-kadang kita terjebak, terperangkap. Kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh aturan-aturan agama. Dan yang paling susah itu. Nah, biar nggak susah, belajarlah dulu dari sesuatu yang syubhat, sesuatu yang samar. Kalau bisa sesuatu yang samar ini kita hindarkan. Karena dengan menghindari sesuatu yang samar, sesungguhnya kita adalah menjaga kehormatan kita dan menjaga agama kita. Kira-kira gitu. Lanjut ya, kita baca lagi. Seperti pengembala yang mengembala hewan gembalaannya di sekitar wilayah yang dilindungi. Maka dia kalau takut untuk berada dalam hal-hal yang syubhat itu, maka lebih baik dia menghindari. Nah, kuncinya hadis yang tempo hari kita baca, ada redaksi di bawahnya tentang kolbu, tentang hati. Ya, saya baca lagi lah. Nah, bagaimana kita biar dapat menghindari hal-hal yang syubhat tadi adalah Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. In saluhat, saluhal jasadu kulluh. Kalau daging tersebut baik, daging tersebut benar, maka semua anggota badan kita juga akan menjadi baik dan benar. Tetapi kalau segumpal daging tadi di dalam diri kita itu rusak atau jelek, maka semua badan kita juga akan menjadi jelek. Ala wahya al-qalbu. Ingatlah bahwa dia adalah disebut dengan hati. Berarti biar kita berada di dalam jalur halal terus dan menghindari yang haram, patokannya adalah hati.
Nah, sudah bisa menghindari yang haram, kita pun ningkat lagi. Menghindari dari sesuatu yang subuhat. Sesuatu yang samar hukumnya. Tidak terlalu jelas. Maka di dalam membersihkan diri kita, kolbu kita, ketika kita wudhu pun boleh kita berdoa. Ya Allah, bersihkanlah pertama kolbu saya. Yang kedua, ya Allah, bersihkanlah jiwa saya. Yang ketiga, bersihkan ruh saya. Baru bersihkanlah jasad saya. Jadi kita dari situ aja udah digembleng. Biar bagaimana menjaga kesucian hati kita ini dengan runutan-runutan kesucian yang ada pada dalam diri kita. Sehingga pada akhirnya kita sudah terbiasa melakukan sesuatu yang halal secara hukum, menghindari yang haram dilarang oleh agama, bahkan kita juga bisa menghindari hal-hal yang syubhat tadi. Segala sesuatu yang samar. Jadi sesuatu yang samar tadi diambil contoh, awalnya halal, hewan sembelihan itu. Tapi kalau kita udah menyembelih, kita ragu, tadi halal ini udah benar apa enggak, maka kita bisa terjebak di dalam keadaan yang subuhat. Dan orang yang berada dalam subuhat, dia sebenarnya telah berada dalam posisi haram. Maka tidak boleh. Jadi kalau emang kita belum mampu, nyuruh orang lain untuk menyembelih hewan, baik itu buat akikah, buat kurban dan lain sebagainya. Karena nggak boleh sesuatu yang tadinya halal menurut hukum Islam, kitanya ada keraguan. Sesungguhnya orang yang berada dalam keraguan tersebut adalah orang yang berada di dalam posisi subuhat. Yang berada dalam posisi subuhat sebenarnya dia berada dalam posisi haram. Maka ibadah nggak boleh ada ragu-ragu lagi, nggak boleh ada samar-samar lagi. Harus yakin bahwa ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka contoh dalam hadis tersebut, seorang pengembala yang menggembala gembalaannya di sekitar wilayah-wilayah yang dilindungi, maka dia harus hati-hati mengembalakannya biar nggak terjebak di dalam subuhat. Berarti bagaimana sikap seorang mukmin biar lebih hati-hati? Kalau kita menganggap diri kita enggak bisa terbebas dari subuhat tadi, kita tidak akan mengembalakan domba gembalaan kita ini di depan atau di daerah yang dilindungi oleh orang lain. Atau berdampingan dengan kebun orang lain dan lain sebagainya. Dan ini masuk kategori di dalam zuhud dan waro. Zuhud lebih kehati-hatian. Waro kita berarti memproteksi diri kita dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang harus kita garis bawahi, yang hadis paling bawah, ala inna fil jasadi mudghah. Jadi untuk kita berada dalam jalur yang halal terus, damai terus gitu kira-kira. Kolbu yang menentukan. Gitu. Fa in saluhat, saluhal jasadu kulluh. Kalau kolbunya baik, hatinya jernih, hatinya ini bersih, maka semua jasadnya itu juga dianggap bersih. Tapi kalau hatinya jelek, walaupun casingnya bagus, ya akan ketahuan juga. Gitu. Milih mana kalau buah-buahan? Milih duren apa milih nangka? Duren. Luarnya mah ada cucuknya, tapi dalamnya, wah, nangka, luarnya lembut, dalamnya masih ada getahnya. Itu ibaratnya begitu. Maka kolbu tersebut kajiannya emang biar kita ini selalu berada dalam jalur yang halal terus, terbebas dari yang haram, dan akhirnya kita juga menjauhkan dari hal-hal yang subuhat. Kalau ulama-ulama dulu mengajarkan kepada kita, belajarlah sakaratul dunia. Bagaimana caranya? Nah, ketika dulu kita zaman sekolah nemu pulpen, maka
kita itu akan ambil dan seolah-olah itu adalah milik kita. Gitu kan? Dan ketika pulpen temuan kita itu hilang, kita ngambeknya nauzubillah. Gitu kan? Padahal belajarlah dari situ. Barang itu nggak boleh kita ambil. Kita sekarat terhadap urusan-urusan dunia. Karena Allah ngujinya dengan menemukan barang, menemukan uang dan lain sebagainya. Kita nggak mau menerimanya. Sehingga dengan belajar pada sakarat dunia ini, kita akan dimudahkan pada sakaratul maut nanti. Kaitannya tetap kolbu. Nah kalau dulu mah belum tahu kita kan, masih SD mah kan, SD berkembang SMP itu, ada pulpen, nemu, wow udah girang banget. Kata yang punyanya, ini punya saya, enggak ini punya saya, gitu kan. Padahal ngaku-ngaku. Padahal jelas ini sesuatu yang bukan milik kita. Nah maka ini akan di-finishing, akan di-cover oleh kolbu, oleh hati kita yang bersih, kira-kira gitu. Dan untuk membicarakan kiat-kiat kolbu bersih ini emang panjang. Tapi minimal kita menjaga diri kita dengan hukum-hukum Allah. Satu, dengan taat menjalankan perintahnya. Dan kedua, lebih taat lagi di dalam meninggalkan segala hal yang diharamkan. Mungkin sholat karena wajib, agak gampang. Terus ada beberapa orang yang terbiasa minum atau mabok. Minuman yang memabukkan itu diharamkan, tapi kadang-kadang kita terjebak. Maka segala sesuatu yang paling berat, yang lebih berat itu, kata Sayyidina Ali itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan. Gitu. Jadi kalau kita udah bisa dua-duanya, luar biasa. Segala sesuatu kita berada dalam komposisi yang halal terus, jauh dari yang haram, terbebas dari segala sesuatu yang syubhat, maka kita sedikit demi sedikit kalbu kita akan menjadi kalbu salim, menjadi hati yang selamat, hati yang jernih, hati yang bersih. Mudah-mudahan itu semua berada pada jamaah kita yang ada di sini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Agak serem dikit ya kalau masalah kajian ini mah ya. Wah, jangan-jangan kita banyak yang haramnya juga nih. Ya, udah. Perjalanan kita yang lalu kita tutup. Rapat-rapat kita gembok menuju perjalanan jamaah musyawarah untuk kedepannya gitu, yang lebih baik lagi. Yang lama-lama ya sudah. Jadi intinya dalam pergerakan manusia ini dari yang belum baik menjadi baik, menjadi lebih baik lagi, dan akhirnya tindakan yang sempurna yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulannya, yang halal itu udah jelas, maka nggak usah diharam-haramkan. Dan yang haram juga sudah jelas, nggak usah dihalal-halalkan juga. Tapi kalau kita nggak tahu tentang segala sesuatu hukum, berarti kita samar. Dan barang siapa yang berada di dalam kesamaran itu, di dalam hadis tersebut, seolah-olah dia berada di dalam sesuatu yang haram. Jadi ini mah halal, ini haram. Di sini nih yang samar itu tengah-tengah. Kadang-kadang kita bisa tergelincir kepada sesuatu yang haram. Kadang-kadang ya kita terbebas. Bahkan kita menjadi sesuatu yang halal nanti. Mudah-mudahanlah kita mah menjalankan segala sesuatu, baik rizki, anugerah Allah, sesuatu yang halal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tindakan-tindakan kita mudah-mudahan tindakan yang terbebas dari segala sesuatu yang diharamkan. Nah, untuk peningkatan kualitas manusia biar kolbunya itu meningkat, bebaskan juga diri kita dari segala sesuatu yang subuhat. Wah, boro-boro subuhat katanya. Yang haram juga kadang-kadang kejebak, ya udah. Itu cerita lama lah. Artinya kita tutup rapat, kita menuju gerbang kebaikan, menuju kepada
pintu keberkahan dan kucurannya rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga kolbu kita. Sehingga kita emang benar-benar menjadi serasi, selaras, terus kita juga tidak menyinggung orang lain, kita juga tidak menjadi benalu bagi orang lain. Intinya ada di kolbu tadi, di muatan kolbu. Gitu. Jadi minimal ketika kita dihina oleh orang lain, kita sudah bisa tersenyum. Wah, udah luar biasa. Berarti kalau kita dihina oleh orang lain, masih ada amarah di dalam diri kita, masih manusiawinya kemanusiaan yang masih standar. Tapi kalau dia tersinggung menjadi berantem, ngegeser dari kemanusiaannya, udah dipengaruhi dengan sifat-sifat dan karakteristik iblis. Gitu. Berbeda pendapat boleh. Tapi akhirnya jadi sakit hati, wajar manusia. Tapi kalau sakit hatinya jadi ngambil pertikaian, apalagi memutuskan silaturahim, nah ini yang nggak bagus. Karena dalam hadis yang kemarin, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga, tidak akan mudah masuk surga orang yang selalu memutuskan hubungan silaturahim tadi. Kira-kira gitu. Nah, kalau di dalam hal-hal yang kita lakukan ini, awalnya kita dihina oleh orang lain, udah bisa sabar, udah bisa tabah, alhamdulillah. Nah, besoknya dihina oleh orang lain lagi, kita udah bisa tersenyum, luar biasa. Karena bagaimana kalau kita meneladani sifat-sifat Allah itu, jadi sifat-sifat Allah itu kita pelajari, lalu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, Allah ini memiliki sifat ini, Al-Ghafur, artinya adalah Maha Pemaaf. Jadi kalau hambanya itu telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan mengampuni dosanya. Nah, maka ketika kita juga disakiti oleh orang lain, di dalam hati kita masih merasa sakit, kemanusiaannya masih standar. Tetapi kalau tidak bertikai, sudah lumayan. Tetapi diingat lagi, ketika dia sakit hati, tetapi dia bisa mengobati dirinya sendiri. Bisa menenangkan dirinya sendiri. Sudah oke kolbunya. Terus lanjut lagi, apabila dia dihina oleh orang lain sudah mulai tersenyum, inilah ciri dan karakter orang-orang yang telah memiliki hati-hati yang bersih. Jadi ketika kita dihina oleh orang lain itu, kalau sudah memiliki hati yang bersih, terlalu banyak ruang di dalam diri kita untuk memaafkan orang lain. Kira-kira udah begini belum? Belum, orang susah, boro-boro begini, yang haram aja kadang-kadang dilakuin, gitu. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan perlahan-perlahan, yang haram kita tinggalkan, yang halal kita konsumsi terus, dan akhirnya kita terbebas dari segala sesuatu yang subuhan. Kira-kira gitu. Emang lumayan hadis ini nih. Kalau bab-bab juhud sama warok mah gitu dah, agak protek dikit terhadap perilaku kita. Ya mudah-mudahan kita bisa memproteksi diri kita dengan kebersihan hati. Maka tadi sholawatnya pas. Tibil kulub. Jadi Nabi Muhammad adalah dokternya hati. Maka bacalah sholawat. Tibil kulub wadawaiha. Jadi dia adalah dokter hati dan juga obatnya. Baca sholawat lagi. Wa'afiyatil. Dan juga sehat walafiat. Jadi sehat walafiat badan dan juga ruhnya. Hingga akhirnya dengan salawat-salawat itu, dengan kolbu kita yang bersih juga, jadi nurul absor wal diyauha. Jadi cahayanya itu adalah cahaya yang gemerlap dan wal diyauha dan berkilau. Hebat salawatnya itu. Tapi tadi wah, pas yang dipilih salawat itu, udah keren lah. Gitu. Mudah-mudahan ya kita cerminan dari sholawat itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan sholawat itu udah boleh diamalkan oleh jamaah kita.
Karena jamaah kita udah mendapatkan ijazah dari Habib Ali. Habib Ali yang tempo hari. Dan itu disebut dengan sholawat tibbi. Jadi boleh itu. Kalau kita mungkin kurang-kurang sehat, dawamkan itu. Tidak apa-apa. Jadi sholawat tibbi. Gitu. Nah, alhamdulillah kan kalau ada yang mengijazahkan mah saya yang bahasnya. Kalau yang mengijazahkannya kan harus orang yang pas. Gitu. Jadi sholawat tibbi itu ya udah luar biasa gitu kan. Tibbun gitu. Tobibun dari kita kan. Jadi sholawat, dengan sholawat tersebut menjadi bersih hati kita. Bahkan dokternya hati adalah siapa? Ya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadawaiha dan obatnya langsung. Bahkan dengan sholawat badan kita juga sehat dan selalu dalam keadaan walafiat. Bahkan akhirnya kita wanuril absor. Jadi mata-mata kita ini memiliki cahaya. Wadiyauha dan gemerlapan cahayanya. Jadi seolah-olah orang yang hatinya bersih mah, ya itu tadi. Kelihatannya sehat. Kelihatannya dia memiliki obat tersendiri. Dan memiliki cahaya di dalam dirinya. Bagaimana untuk menggapai itu? Minimal menurut hadis ini terbebas dari yang haram, segala sesuatunya melakukan yang halal, dan terbebas juga dari sesuatu yang subuhat. Insya Allah mudah-mudahan itu jamaah kita bisa ke sana arahnya lah. Perlahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin, perlahan. Mungkin untuk malam ini mah itu aja karena agak spesial gitu pengajiannya. Ya agak berat. Silakanlah kalau ada pertanyaan man ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.